2 bulan atau ya, Juli, Agustus dan sesudahnya itu ber. Ya, toh? Ber pertama, ber kedua, ber ketiga, ber keempat. Jadi saudara-saudara sudah dikasih oleh Tuhan, selamat buat anak-anak yang naik kelas, selamat buat anak-anak saudara yang lulus, dan selamat buat saudara yang dapat pekerjaan, dan juga selamat saudara yang lagi bergumul, karena Tuhan masih punya pengharapan yang luar biasa buat saudara. Amin. Nah, mari kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya di mana ada kebenaran di sana akan tumbuh damai sejahtera, artinya kain kabung akan berubah menjadi puji-pujian, rasa tertolak, rasa malu akan berubah menjadi minyak yang baru, dan kita memandang hari esok dengan tertawa karena Tuhan telah mendahului kita dalam segala hal. Saudara, mari di dalam Matius pasal 26 ketika saya membaca, ketika saya merenungkan, benar ya, Tuhan yang ngomong berulang kali, Tuhan yang bicara langsung di telinga murid-murid, nanti pada saat saya bangkit dari antara orang mati. Karena Matius 26 itu rentetan Tuhan di Taman Getsemani, sebelumnya ada perjamuan malam, lalu Tuhan berkata semua kamu akan tergoncang, lalu Tuhan berkata seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, itu di Matius pasal 26. Ini hanya mengulang sedikit bahwa jauh sebelum undang-undang ITE itu dibuat saudara-saudara, maka Tuhan sudah kasih kita form atau Tuhan sudah kasih kita petunjuk yang luar biasa. Di malam itu Tuhan berkata begini, bukan seseorang. Kalau seseorang itu masih jamak ya, tapi seorang, one of you. Sudah baca dalam Matius 26, one of you, seseorang. Berarti ini pasti langsung kepada sasarannya. Ini bukan plural, ini bukan jamak, tapi ini tunggal. Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Nah, dalam dunia yuridiksi, saudara-saudara, di sini ada Bapak Nababan, di sini ada istrinya juga yang seorang jaksa, sudah pasti tahu dalam dunia yuridiksi, kalau masih dilidik, disidik itu belum bisa disebutkan nama. Inisial boleh. Tapi kalau sudah P21, sudah 2 atau 3 alat bukti yang valid, boleh disebutkan namanya. Saya percaya perkataan Tuhan itu lebih daripada valid. Sebab tidak ada perkataan Tuhan yang gagal. Dan waktu dia bilang, seorang di antara kamu itu gak perlu lidik, gak perlu sidik, itu pasti. Sedangkan udah pasti ya dan amin saja, Tuhan tidak sebut inisial. Kok ini belum pasti, kok kasihnya di Facebook orang pun nama. Oh, sebentar, kutunggu, lihat saya kasih naik ini. Yesus yang sudah pasti saja, inisial saja tidak. Kalau Tuhan bilang begini, seorang di antara kamu inisial YI. Semua tahu Yudas Iskariot, karena ada 12 murid yang inisial YI cuma satu. Yudas Iskariot, saudara ya. Tapi dia tidak bilang inisial. Dia tidak bilang nama apa lagi, saudara ya. Jadi Bapak Ibu jauh sebelum pemerintah buat undang-undang ITE, Tuhan sudah kasih ini, saudara. Sudah kasih, saudara nanti sudah pulang baca Matius 26 ya. Seorang, dia tidak bilang seseorang. Seorang berarti pasti. Dia tidak sebutkan nama, dia tidak sebutkan inisial, tapi dia bilang seorang. Ya toh? Nah sudah bisa lihat itu luar biasa. Lalu dia bilang begini, nanti aku bangkit dari antara mati. Dia ngomong langsung. Jadi murid-murid ini dengar, waktu Tuhan berkata, waktu saya bangkit dari antara orang mati, saya akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi waktu pagi-pagi, murid-murid yang perempuan atau perempuan-perempuan yang pulang dari kubur ini berkata, mayat Yesus sudah dicuri. Harusnya murid-murid ini bilang begini, kok bicara sembarang apa? Dia tidak bilang dia akan dicuri mayat, dia bilang dia bangkit. Harusnya mereka ngomong, kok bicara apa? Ini saya dengar dengan kepala sendiri, dengan mata, dengan telinga saya sendiri nih, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia akan mendahului kita. Kok bicara sembarang saja? Kadang-kadang main lain, latihan lain, main lain, saudara ya. Saya berdoa, saudara senada dengan sorga, saudara-saudara dengan senada dengan firman Tuhan, ya. G yang kita nyanyi kemarin itu ya. Ya toh? Ada lagunya itu toh? Iya, senada dengan G. Di hadapan tahtamu, kami datang menyembah dengan pujian, senada dengan surga. Itu ya, senada dengan surga. Jadi kalau Tuhan bilang aku akan bangkit dari antara orang mati dan mendahului kamu ke Galilea, jangan tambah-tambah yang lain-lain. Ini Tuhan ngomong bangkit dong, bilang curi. Harusnya mereka bela habis-habisan. Saya lebih percaya perkataan Tuhan daripada kopu perkataan. Kita kebanyakan begitu. Tuhan bilang aku memberkati engkau. Kita bilang amasa. Kesusahan akan datang. Jaga-jaga. Kita lebih percaya barang yang belum tentu benar. Tapi kita tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan. Hari ini saya mau berkata buat saudara, sehebat apapun persoalan saudara, Tuhan melebihi segalanya.
Makanya kenapa tentara-tentara yang berpengalaman semua lari meninggalkan Goliat. Karena mereka mengukur Goliat dengan mereka punya kekuatan. Tapi kenapa ada seorang anak kecil ingusan, saudara-saudara, yang bisa menantang Goliat? Karena dia mengukur Goliat dengan Tuhan yang besar. Dia tidak mengukur Goliat dengan kekuatannya dia, tapi dia mengukur Tuhan dengan Tuhan yang besar. Ya, ingat kembali ilustrasi tentang anak sapi dan induk tikus ya. Nanti kau cerita sendiri buat diri saudara. Oh iya ya, bagaimana sapi dan tikus berantem, bahwa tikus lebih besar daripada sapi, dan betul akhirnya vonis jatuh, masyarakat memvonis bahwa tikus lebih besar daripada sapi, karena diukur dari dunia pertikusan dia termasuk induk tikus-tikus yang besar, dan diukur dari dunia persapian dia termasuk anak sapi-sapi yang kecil. Diukur dengan kekuatan saudara masalahmu besar, tapi diukur dengan Tuhan yang luar biasa masalahmu tidak ada apa-apanya. Amin. Amin. Nah sekarang saudara punya roh mulai bangkit, dan saya lihat mujizat sementara menunggu saudara di depan pintu. Pulang dari tempat ini banyak mujizat yang Tuhan siapkan terjadi dalam hidup saudara. Kenapa? Karena semua persoalan yang kita lewati hadapi hari ini pasti lewat. Pasti lewat. Tuhan tidak bilang sekalipun engkau terkandas di tengah persoalan, tidak. Sekalipun engkau melewati air, melewati api, kita pasti melewati. Sebelum Pertamina pakai digital kan dulu tidak ada istilah pasti pas toh. Sekarang ini pakai digital 10 liter, 10 liter dia mati sendiri. Kalau dulu pasti lewat saudara ya, kenapa? Belum ada sensornya dulu ya. Makanya sekarang kenapa disebut Pertamina pasti pas? Karena kalau 10 liter, 10 liter. Kalau dulu pasti kurang atau pasti lewat saudara ya. Saya percaya buat saudara, saya percaya firman Tuhan bahwa pasti kita akan melewati. Nah mari apa yang kita harus lakukan? Lihat Yesaya pasal 43, kita akan mulai dari sana, dan nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan membawa kita di dalam jalan-jalan kemenangan. Yesaya pasal 43 ini Tuhan berkata kepada Yakub, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Waktu kita dipanggil awal dulu, kita seperti Yakub. Tetapi setelah kita melalui proses, kita jadi Israel. Yang membentuk engkau, hai Israel. Pertama Yakub, setelah lewat proses, setelah lewat masalah, kita jadi Israel. Saya percaya sabar saudara sekali ini jauh lebih bagus karena sudah lewati proses. Amin. Ada seorang pendeta dia bilang begini, Tuhan saya kurang sabar, tolong Tuhan kasih saya kesabaran. Kesabaran itu tidak bisa di bim menjadi, tapi kesabaran itu harus lewati proses. Begitu amin, tiba-tiba sekretaris gereja yang begitu lincah, cuti hamil saudara ya. Lalu datanglah sekretaris yang baru yang mengetik pakai 11 jari. Sudah tahu pakai 11 jari? Ya 2 telunjuk itu saudara. Dan mau tulis kepada yang terhormat saja itu bisa 1 menit. Dia bilang, dia masuk ke dalam kamar, dia bilang, Tuhan kau salah kirim sekretaris ini. Saya mau cepat jadi lambat cuma gara-gara sekretaris bodoh satu ini. Lalu Tuhan berkata begini, katanya minta sabar. Lah saya jawab, kau protes juga. Kadang-kadang kita tidak menyadari Tuhan sudah menjawab doa kita. Cuman karena tidak sesuai dengan selera kita. Saya bilang, ini bukan dari Tuhan. Tidak saudara, itulah jawaban. Begitu dia mengerti, dia menyadari, dia bilang, Tuhan terima kasih buat sekretaris yang lambat ini. Karena doa saya sudah dijawab oleh Tuhan. Ada saudara yang ambil keputusan Tuhan, saya kekuatan untuk mengucap syukur. Begitu amin, semua yang tidak diinginkan terjadi semuanya. Lalu Tuhan bilang, kenapa semua berubah Tuhan? Lalu Tuhan berkata, inilah katanya minta mau belajar mengucap syukur. Nah sekarang saya sudah kasih, kok tolak-tolak lagi. Jangan-jangan saudara ada di dalam perjawaban yang tadinya saudara minta dan sudah tolak-tolak. Pergi. Sama seperti ibu-ibu ketika suaminya pergi, dia berdoa, Tuhan tolong pulang. Bapak pendeta tolong berdoa supaya suami saya pulang. Begitu suami pulang ditendang, pergi kau, saya terima kau. Termalam kemarin minta pulang, sekarang sudah pulang ditendang. Sampai Tuhan bingung, kau minta yang mana ini? Kasih tahu kiri kanan jangan bikin bingung Tuhan. Saudara. Jadi mari kita minta kepekaan dari Tuhan supaya kita menyadari bahwa Tuhan telah menjawab dan mendengar doa kita. Kadang-kadang tidaknya Tuhan, tidaknya orang tua itu adalah jawaban atas hidup kita. Ketika anak saudara umur 12 tahun minta sepeda motor dan waktu saudara berkata tidak, itulah jawaban atas kebutuhannya dia. Karena kalau saudara kasih motor, bisa saja motor itu membunuh dia dan motor itu bisa mengancam nyawanya. Tapi waktu saudara berkata tidak, itulah jawaban yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Amin. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar bahwa kita pasti melewati semua tantangan, semua masalah. Mari saudara lihat, pada waktu dia dipanggil masih Yakub, tapi pada waktu dia melewati proses, ya, dia tipu papanya, dia tipu saudaranya. Tetapi begitu dia melewati proses, dia pergi ke rumah Laban tipu dia, bahkan sampai anak-anak pun tipu dia. Yusuf sudah mati, kami telah temukan bajunya yang berlumuran darah. Saudara-saudara, hari itu Tuhan berkata begini, namamu bukan lagi Yakub,
tapi namamu Israel. Sudah tahu bagaimana kisah Yakub begitu luar biasa. Kenapa? Karena pertama dia minta Rahel, dia dikasih Lea. 7 tahun pertama, dia ditipu. Lalu dia dikasih Rahel pada 7 tahun yang kedua, dan akhirnya gajinya belum dibayar. Lalu dia berkata begini, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa dia sudah tidak suka sama saya. Kenapa? Sejak saya kerja dari awal sampai sekarang nih, saya belum dapat gaji, malah yang saya dapat nota pemotongan, saudara ya. Kalau ada domba yang dimakan, gaji saya yang dipotong. Jadi dia belum terima slip gaji, yang dia terima slip pemotongan, saudara. Ada di sini saudara yang kerja begitu? Tidak. Pasti saudara punya di rumah berkas-berkas gaji yang saudara dapat. Tahu? Tapi Yakub yang dia dapat tuh slip pemotongan. Kemarin ada domba satu mati, potong kopu gaji. Gaji belum dapat, sudah dapat potong saudara ya. Mana ada orang kerja kayak begitu. Dan itulah Yakub alami. Tapi saudara, dia tidak menaruh harap kepada manusia, dia tetap menaruh harap kepada Tuhan. Karena papanya mengutus dia dengan firman Tuhan. Ingat firman Tuhan yang sudah ucapkan buat anak-anak saudara tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan yang sudah ucapkan buat proyek saudara tidak akan kembali dengan sia-sia. Bisa bilang amin? Ya Pak, tapi ini kan musim proyek lagi susah, pemerintah lagi tahan uang di pusat. Betul, tapi Tuhan tidak pernah tahan berkatnya buat saudara. Betul? Saudara, malam bisa menahan berkat buat Petrus, dan siang semua ikan tidur. Tapi Tuhan tidak menahan berkat buat Petrus ketika Petrus mempercayai firman-Nya. Amin? Dia masih punya begitu banyak berkat yang luar biasa. Thank you. Dia masih punya berkat yang luar biasa. Dan saya percaya berkat-berkat yang luar biasa itu menjadi bagian saudara. Jadi jangan batasi Tuhan. Ketika 2 Raja-Raja pasal 4 mencatat janda yang ditinggal suaminya punya utang dan sebagainya. Saya berdoa saudara-saudara janda ini bisa melewati masalah utangnya. Saudara juga akan bisa melewati. Tapi dalam tanda kutip dengan caranya Tuhan. Yang pertama, saudara mesti punya firman Tuhan. Karena firman Tuhan bisa mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, berapa hari lalu saya ngobrol dengan Pak Konstan di sebuah tempat. Lalu dia cerita bagaimana Tuhan bisa menjawab doa di luar apa yang dia pikirkan. Beliau punya sekolah di Oksibil dan saya sudah pergi mendoakan anak-anak ini luar biasa. Mereka punya bahasa Inggris luar biasa. Saya tanya pakai bahasa Inggris, mereka jawab lebih bagus lafalnya, lebih bagus spellingnya saudara ya. Waduh saya bilang luar biasa, namanya Pace School, Papua Cerdas School saudara ya. Lalu satu waktu beliau cerita, mereka telepon, Bapak, tolong saudara makan, anak-anak kita kirim pulang saudara. Jangan itu Tuhan yang memulai, Tuhan pasti akan, jangan pulang. Lalu beliau pergi acara di Jakarta dalam keadaan tidak ada apa-apa. Ya, saya dengar kesaksian ini, saudara-saudara, ini meneguhkan saya bahwa Tuhan bisa bekerja dengan cara yang tidak kita mengerti. Lalu saudara begitu sampai di Jakarta, ketemu dengan seorang yang berkata begini, Bapak dari Papua kah? Iya. Kami ini ingin mengembalikan apa yang pernah kami ambil di Papua dulu, tapi kami tidak tahu mau kemana. Loh maksudnya apa? Dulu tahun 70-an kalau salah ya. 80-an, dia sempat kredit di Bank Papua 300 rupiah. 300 sudah, zaman itu 300. Sudah tahu? Dan dia mau kembalikan, sudah pemutihan di bank, sudah pemutihan. Lalu dia berbilang, ini kalau dikonversi sekarang kira-kira berapa? Dia bilang kira-kira 15 juta. Ya tapi jangan kasih ke saya. Ya tidak, tapi ini orang yang punya ini tidak bisa tidur kalau barang ini belum diserahkan. Jadi dia susah setengah waktu. Sudah bisa bayangkan dari tahun 80-an sampai tahun 2003 ini dia bisa, Tuhan bisa cari, bisa dapat orang. Itu yang saya bilang di right time on the right place. Ada time benar, place-nya tidak benar. Ada place-nya benar, right-nya, time-nya tidak benar. Tapi ini right time on the right place. Di waktu yang tepat dan di saat yang tepat. Akhirnya negosiasi pun terjadi. Udah. Kalau gitu kirim saya sama sekolah yang ada di Oksibil. Sudah tahu apa yang terjadi? Pertama waktu dikirim uang itu ditransfer. Beliau cerita, Papa, ini orang yang punya uang, dia sudah bisa tidur nyenyak. Karena barang ini sudah disalurkan. Saya mau berkata buat saudara, ada banyak orang di luar sana yang bisa tidur nyenyak karena belum berikan buat saudara apa yang menjadi bagian saudara. Lo gak ada yang amin, ya sudah biar sudah ya. Ya Pak, dia lutang lupa Pak. Nah giliran sekarang saudara lihat Tuhan bekerja. Sedangkan yang bukan utang saja bisa dialihkan salah alamat saudara. Kan dia berhutang bukan Bapak ini, dia berhutang buat orang lain. Tapi kok bisa salah alamat saudara? Tapi Tuhan tidak pernah salah alamat. Jadi saudara bisa lihat Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dan sampai hari ini ada banyak orang yang bingung mau salurkan kemana. Saya percaya saudara adalah sasarannya ketika engkau terus percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan dia tidak pernah berhutang. Amin. Tebarkan jalanmu,
tebarkan imanmu, tebarkan percayamu, mulai perkatakan firman Tuhan. Dan mari kita lihat apa yang terjadi di dalam Yesaya pasal 43 tadi, setelah dia jadi Yakub, jadi Israel, lihat, aku telah menebus engkau. Pastikan dan sadarlah bahwa saudara telah ditebus dari kesia-siaan, saudara telah ditebus dari dosa, saudara telah ditebus dari kematian, dan satu waktu nanti kita akan bertemu dengan Tuhan soon and very soon. Secepatnya Tuhan pasti akan datang dan kita akan diubah sekejap mata. Set! Ya, seperti Tuhan, set, kita punya tubuh kemuliaan yang tidak pernah tua lagi. Dan saudara akan ketemu, saudara punya opung, saudara punya oma, saudara punya tete yang sudah mendahului. Dong muda, sehat, gagah. Ya, di sana tidak ada tua-tua, semua muda, semua gagah, penuh kemuliaan. Dan kita pun akan diubahkan dengan tubuh yang sama pada waktu tanda diberi, yaitu penghulu malaikat membunyikan sangkakala. Maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit lebih dulu. Yang di luar Tuhan tunggu dulu, karena sinyal ini cuma yang di dalam Tuhan. Jadi opung yang sudah dahului dan tidak akan bangun. Ya, orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit lebih dulu. Sesudah itu kita yang masih hidup akan diubahkan dan kita bertemu Tuhan di angkasa, bukan di 25 saudara ya, di angkasa. Puji Tuhan. Haleluya. Kebetulan saya tinggal di angkasa. Bukan karena saya tinggal di angkasa. Tidak. Tapi firman Tuhan berkata, kita akan bertemu Tuhan di angkasa. Dan kita akan lihat dari atas. Bagaimana tribulasi atau masa kesusahan besar terjadi selama 7 tahun. Kita tidak mengalaminya. Kita hanya menonton dari jauh. Amin. Jadi kita akan diangkat sebelum tribulasi. Sebelum masa penganiayaan yang besar. Karena nanti yang kuat disingkirkan, baru dia muncul. Bayangnya sudah ada, kalau ada bayang ada oknum. Tidak mungkin ada bayang tanpa oknum. Makanya bayang sudah berarti oknumnya ada, cuma belum muncul. Karena gereja masih ada. Betapa besarnya bargaining posisinya kita. Betapa besarnya posisi tawar kita. Kehadiran kita menahan semuanya. Amin. Kalau saudara mau lihat konspirasi jahat itu semua hancur, cuma gara-gara kehadiran gereja. Aram pernah membuat konspirasi untuk menghancurkan orang Israel minggu lalu khotbahnya. Tapi karena Elisa, semua konspirasi itu dihancurkan. Sampai dia bilang pasti ada mata-mata di antara kita. Tidak, kekuatan kita menahan yang tadi ini. Haleluya. Jadi saudara tahu posisi saudara begini, posisi saudara yang luar biasa. Lihat, ya memanggil engkau, Tuhan telah menebus, Tuhan telah memanggil, dan Tuhan berkata engkau ini kepunyaanku. Jadi kita bukan cuma ditebus, dia panggil kita dan kita kepunyaan Tuhan. Double. Makanya Daud berkata dalam Mazmur 29, sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, tapi Tuhan menyambut aku. Kenapa? Karena aku kepunyaan Tuhan. Aku milik Tuhan. Ayatnya yang kedua, dikatakan apabila engkau menyeberang melalui air, pasti menyeberang. Ya, pasti menyeberang. Semua persoalan yang sudah hadapi ini pasti lewat. Pasti lewat. Semua bilang pasti lewat. Kasih tahu di kiri kanan, kau pasti lewat. Yang sudah lewat tetap haleluya. Yang di tengah-tengah tetap percaya. Yang baru mau masuk tetap yakin, saudara ya. Amin. Waktu Yosua belum masuk, Tuhan suka kasih kekuatan. Jangan tawar hati, jangan takut, aku menyertai engkau. Ini belum masuk, saudara ya. Jangan tawar hati, jangan takut, aku menyertai engkau. Begitu masuk, Tuhan menyertai. Sungai terbelah, begitu menyeberang ada Yeriho. Jangan tawar hati, Tuhan mengalahkan Yeriho. Mau saudara sebelum, di tengah atau sesudah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bisa bilang amin? Ingat, dia tidak tunggu di luar persoalan kita, tapi dia ada di dalam persoalan kita. Saudara baca di dalam Daniel pasal yang ketiga, perapian yang menyala. Saudara tahu di sana bahwa ketika raja melempar Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang yang sudah diganti namanya dengan nama dewa yang ada di Babilonia. Nama asli mereka Misael, Asaria, dan Anania. Tapi karena perseratan masuk diklat Babilonia, nama mereka harus diganti menurut nama dewa. Daniel dinamai Belshazzar, Sadrak, Mesak, Abednego itu nama untuk orang-orang yang nama aslinya Misael, Hananya, dan Asaria. Lalu mereka dilemparkan ke dalam dapur api karena mereka tidak menyembah kepada raja ketika bunyi-bunyian dibunyikan. Dan saudara-saudara, karena mereka orang penting dikasih kesempatan lagi, api di dapur dipanaskan 7 kali, kemudian algojo yang mengangkat mereka sudah hangus terbakar sebelum mereka dilepaskan. Alkitab tulis mereka diikat mereka dililit seperti mumi, mereka diikat ya, mereka diikat seperti mayat, seperti mumi, saudara. Lalu algojo mulai
Pikul dan Algojo ini telah hangus sebelum mereka dilemparkan karena saking panasnya api yang dipanaskan itu. Lalu apa yang terjadi? Begitu 3 orang ini dilempar, ada 4 orang yang dilihat oleh raja dan yang satu rupanya seperti dewa. Dan raja berkata begini, saya terasa salah, saya pun mata masih bagus, kita lempar 3 kenapa ada 4 di dalam. Dan satu rupanya seperti dewa. Saya mau berkata buat saudara, Tuhan tidak tunggu di luar dapur api, tapi Tuhan ada di dalam dapur api. Dia tidak tunggu di luar dengan sertifikat dan medali dan berkata begini, kau anak-anaknya luar biasa, saya hamba saya termenyasal pilih kamu luar biasa. Tidak, tapi dia ada di dalam dapur api bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak tunggu di luar persoalan saudara, dia ada di dalam persoalan saudara. Saudara-saudara, saya punya pengalaman yang banyak sekali. Ketika berapa tahun yang lalu saya pergi ke Israel, saudara, waktu saya baru masuk, ada rombongan yang mendahului dengan perusahaan yang sama, baru mau keluar. Lalu mereka bilang begini, Pak, kami mau pulang, tapi kami punya tour leader dari Indonesia tidak pulang. Loh kenapa? Karena ada satu peserta kami jatuh di Kana dan dia sekarang lagi dirawat di rumah sakit di daerah Galilea. Terus nanti Pak hari ini kalau selesai kunjungan malam bisa pergi ke rumah sakit kita berdoa. Boleh? Saudara-saudara, saya pergi. Dan itu orang saudara, dia seorang single parents tinggal di Kelapa Gading. Tiap hari kerjanya antar orang pergi ke sekolah. Jadi dia punya mobil, jadi dibayar bulanan begitu, bahwa nanti tiap bulan dibayar. Lalu saudara-saudara, dia tidak cerita buat teman-teman soal riwayat penyakitnya. Ternyata dia punya gula, dia punya diabetes, jadi waktu dia kurang enak badan, ini minum ini. Ada yang kasih bintang 7, ada yang kasih Naspro, ada yang kasih Bordex. Ya karena dia malu, dia minum aja saudara. Begitu dia minum sudah pas di kunjungan di Kana di Galilea, gulanya naik 600, kolaps, pung. Dan saudara-saudara saya pergi ke rumah sakit itu selang-selang kiri kanan. Ya, dia tidak sadar apa-apa. Sampai dokter berkata, tolong tulis beberapa kata dalam bahasa Indonesia supaya kami bisa berkomunikasi, misalnya makan, minum, saudara-saudara. Lalu saya tanya sama dokter, bagaimana menurut dokter? Dia bilang no hope, tidak ada harapan. Kenapa? Karena gulanya itu sudah membuat banyak jaringan tubuhnya rusak. Dan betul-betul dia nggak sadar. Hari itu saya berkata begini, Tuhan, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, Engkau telah menebus kami, dan Engkau berkata kami ini kepunyaan. Kalau belum waktunya dia belum pulang, dan Tuhan kami berdoa, dia akan sembuh, dan kami akan bertemu kembali di Jakarta. Amin. Habis saya berdoa, ya mereka cuma bilang, ya kita berharap saja. Bahkan ada upaya untuk memindahkan ke Yordania, dan orang Israel bilang jangan, di sana lebih mahal. Kami di sini sudah kasih yang terbaik karena kami tidak lihat kamu dari mana, tapi kami mau berikan apa yang terbaik buat kamu. Ya sudah, dia dirawat di sana. Saya pergi kunjungan, karena kami masuk mulai dari utara ya, menyeberang dari utara. Kemudian pergi ke selatan, sampai keluar di Mesir. Begitu sampai di Jakarta, saudara, saya ketemu keluarganya yang akan menjemput dia pulang dari Yordania. Loh, kamu jemput? Iya, dia udah sehat dan sekarang udah mau pulang. Saya bilang, saya sendiri yang tidak percaya. Saya sendiri yang tidak yakin. Di sini saya lihat bahwa ketika kita meninggikan Tuhan, ketika kita punya firman Tuhan, yang tidak mungkin bisa mungkin. Jangan punya kepala dinas saja, tapi punya Tuhan. Jangan punya orang dekat saja, tapi punya Tuhan. Kalau kau punya Tuhan, Tuhan yang mengatur hati raja-raja. Tuhan yang membuat segala sesuatu menjadi indah. Dia yang buka pintu-pintu yang tertutup. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan ragu tepuk tangannya, karena minggu ini banyak pintu yang dibukakan, banyak berkat yang dicurahkan dalam hidup kita. Haleluya. Saya masih ingat namanya Ridauli. Ya, kalau sudah tahu Ridauli dari mana orangnya, pasti sudah tahu ya. Karena nama Ridauli cuma satu dari Sumatera Utara, saudara ya. Dan saudara-saudara dia pulang, kami ketemu. Dan saudara-saudara, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Saya punya banyak pengalaman untuk melihat bagaimana Tuhan berkata perkara yang luar biasa. Lewat, pasti lewat. Kita pasti akan lewat. Semua masalah yang sudah hadapi semua, pasti kita akan melewatinya. Bukan terhenti di tengah-tengah, pasti akan lewat. Berapa lama waktunya Tuhan? He made everything beautiful in His time. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Mungkin waktu saudara sekarang, tapi waktu Tuhan mungkin belum. Dan waktu Tuhan jauh lebih hebat dari semuanya. Masih ingat kesaksian yang saya sampaikan soal THR belum cair? Ya kan? Kira-kira 4-5 tahun lalu jemaat datang, Bapak tolong berdoa, bulan Desember ini THR belum cair. Ucapkan firman. Bapak, ucapkan firman, telah cair. Mengucap syukur, lewat 25, telah cair. Percaya, nubuatan. Sampai lewat 31, telah cair.
Saya bilang itulah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan apa? Nanti kau lihat. Cairnya 15 Januari. Dan saya bilang itulah perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kenapa Pak? Kalau dia cair sebelum 25 semua kau THR sudah jadi petasan. Tapi karena cair di Januari, kau bisa beli sesuatu yang jauh lebih baik daripada petasan sudah ya. Betul tidak? Petasan tuh bung, bung 1 juta. Bung, uang susu anak jadi air putih. Bung, bayar kuliah utang dulu. Bung, semua kebutuhan hangus di udara. Tapi karena dia cair di bulan Januari, tidak ada petasan yang mau dibeli, tidak ada bunga api yang mau dibeli, semua bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan punya waktu jauh lebih hebat daripada waktunya kita. Setuju katakan amin. Jadi kalau dia belum cair sekarang, bersukacitalah lalu ucapkan, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tahun 98 ketika bank-bank mengalami masalah, ya banyak yang mengalami likuidasi, banyak bank yang ditutup. Ada seorang anak Tuhan di Medan punya uang kurang lebih 1 miliar, sudah tahun 98 itu besar sekali di BHS. Ya, sudah tahu bank apa tuh? Ya. Lalu dia mengundang pendeta untuk buat ucapan syukur di rumah dan pendeta mulai persiapkan ayat-ayat ucapan syukur. Mungkin ada yang ulang tahun, mungkin ada yang naik kelas, mungkin proyek cair, mungkin jabatan diberikan. Dan begitu sampai di tempat ibadah pendetanya bertanya, pokok ucapan syukur apa? Dan dia berkata, uang saya 1M, wes bablas. Dan sudah tahu pendeta ini bilang, saya punya Matius Markus hampir hilang. Karena belum pernah ada orang undang dengan pokok doa seperti begini. Dan saudara-saudara mulailah ucapan syukur. Biasanya kita bersyukur kan nanti kalau semua mulus kan. Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, tetap bersyukur, tetaplah berdoa dan naikkan ucapan syukur dalam segala hal. Ya tahu? Amin. Diawali dan diakhiri dengan ucapan syukur. Dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dalam segala situasi itu artinya bukan keadaan baik saja. Saudara tahu, begitu dia ucapkan syukur, Tuhan kembalikan yang hilang berlipat kali ganda di luar apa yang dia pikirkan. Kenapa? Tuhan tidak kembalikan pas-pasan, Tuhan kembalikan lebih. Di dalam perjanjian lama, penghukuman lebih besar daripada korban. Sudah baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, waktu Elia berkata, mari kita ke Gunung Karmel, kita buat demonstrasi. Siapa Tuhan yang benar yang harus disembah. Lalu giliran orang-orang yang memanggil Tuhan ini tidak ada jawaban. Siapa yang bisa menurunkan api dari langit, dialah Tuhan yang benar. Sampai tengah hari, Elia mengolok-olok mereka, mungkin dia lagi ke pasar, mungkin dia lagi tidur, panggil lebih keras lagi. Tidak ada yang terjadi. Dan giliran Elia mempersembahkan korban, dia berkata begini, ayo kita susun batu-batu disusun. Ambil kayu, taruh kayu untuk bikin api. Taruh korban di atas kayu. Dia tidak langsung berdoa minta api, tapi dia bilang siram dengan 4 buyung air, lalu mezbah itu basah dengan air. Orang kalau bikin api harus siram bensin, ini siram air. Kadang-kadang cara Tuhan bertolak belakang dengan cara kita. Orang mata buta diambil becek, dia taruh becek di matanya, dia ludah ke tanah dan dia obok-obok tanah itu kemudian taruh di mata orang buta. Mata orang normal kasih becek bisa buta, ini mata buta tambah becek lagi saudara-saudara ya. Tapi cara Tuhan bukan cara kita, cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dan jalan kita. Amin saudara. Lalu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia bilang kurang airnya, tambah lagi 4 buyung kedua, sudah 8 buyung. Parit-parit mulai penuh dengan air. Dia bilang sekali lagi, hari itu air sangat mahal. Ya saudara-saudara, hari itu tidak turun hujan 3,5 tahun. Tambah lagi 4 buyung yang ketiga, 12 buyung. Sampai seluruh parit itu penuh dengan air. Lalu dia minta api Tuhan turun. Begitu api Tuhan turun, bukan api yang bakar orang-orang, tapi api bakar itu korban. Bukan api yang bakar kita, tapi api yang bakar Kristus di atas kayu salib. Bukan api yang bakar saya dan saudara, tapi api yang bakar anak domba Allah yang datang untuk menyelamatkan kita semua. Yang salah nih mereka nih. Tapi bukan api bakar mereka, api bakar kobar. Nah apa terjadi? Hari ini kalau saudara nanti pergi ke Gunung Karmel bersama-sama dengan saya atau dengan pembimbing lain, jangan pernah tanya di mana mezbah yang pernah dibangun oleh Elia, karena sampai batu pun jadi abu. Jangankan bilang batu, air pun kering. 12 buyung air kering. Jadi tidak ada yang tersisa. Dalam perjanjian lama, penghakiman lebih besar daripada korban. Tapi dalam perjanjian baru ketika Tuhan berkata, sudah selesai, it's finished. Tubuhnya masih ada. Tubuhnya tidak jadi debu, tubuhnya tidak hilang, tapi tubuhnya masih ada. Artinya dia bayar lebih daripada apa yang sudah butuhkan. Makanya karena Petrus cuma buang 1 jaring, jaring itu koyak karena Tuhan komitmen. Saya akan kasih berkat luar biasa. Dan saya tidak akan tarik berkat itu walaupun kau cuma buang 1 jaring. Konsekuensinya jaringmu yang robek. Lalu Tuhan bilang nets, ayat 4, ayat 5 net.
Nanti saudara tolong konversi karena bahasa Indonesia cuma bilang jarang, ya jaring atau jala, ya tebarkan jalamu. Harusnya tebarkan jala-jalamu karena dalam King James disebut nets, ya. Lukas 5 ayat 4 itu. Let down your nets. Ada S-nya kan? Lalu lihat ayat 5, apa yang Petrus lakukan? Klik ayat 5. Masih bahasa Inggrisnya? Saya punya lebih cepat ini. Klik, oh dia mesti, ini. Bukan, Lukas 5. Itu tinggal ke ayat 5 saja. Lukas 5 ayat 5, bukan 4 ayat 5. Tadi kan ayat 4 toh, sekarang ayat 5. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the... Gak ada S-nya. Kalau Tuhan bilang nets, jaring-jaring. Tapi Tuhan bilang karena kau cuma buang satu, saya kasih seadanya. Tidak, Tuhan kasih tetap apa yang sudah disiapkan dia akan kasih. Cuma masalahnya, saudara tidak bisa bawa pulang semua. Karena kau butuh tempat kecil. Bersiaplah, siapkan tempat yang luar biasa. Pulang atur kau punya NPWP dengan proyek-proyek pekerjaan-pekerjaan ini, sebentar dapat pekerjaan, dapat panggilan, ini dapat ini. Jangan cuma satu saja. Bapak satu saja belum, apalagi kau mau ambon semua karena Tuhan bilang nets. Ya, CVA, CVB, CVC, taruh semua. Dalam nama Tuhan Yesus, jaring-jaring ini akan penuh. Barang apa jadi Tuhan yang punya kok. Bilang kiri kanan saya mau kerjakan. Petrus kerja ragu-ragu, saya Tuhan kasih, apalagi dia kerja percaya ini. Iya tuh, amin. Haleluya. Saya berdoa, mungkin sekarang kau belum yakin, tapi 5 menit kemudian nanti kau akan semakin yakin. Karena firman Tuhan belum selesai. Nah mari kita lihat bagaimana Tuhan mengembalikan lebih. Kita pergi ke 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-8. Ini kisah tentang perempuan yang memberikan ruangan bagi Elisa ya. Jadi Elisa ini gambaran kasih karunia, Elia itu bicara hukum, karena Elia dan Musa ini yang muncul di Matius 17, tapi ketika Petrus berkata mari kita bangun 3 tenda, dong 2 hilang. Kenapa? Tidak ada yang bisa disandingkan dengan kasih karunia. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Sudah tahu perempuan ini pergi, kenapa? Karena satu mujizat, satu kemenangan yang luar biasa, awal dari semua mujizat dalam hidup kita adalah ketika kita belajar untuk tidak mencintai pemberian, tapi mencintai si pemberi. Berhenti mencintai propertimu, mulailah mencintai Tuhan yang memberi properti itu. Ada orang kenapa tidak di gereja baru beli mobil, kenapa takut tergores, berarti dia lebih mencintai pemberian daripada yang memberi, saudara ya. Cintailah si pemberi, bukan pemberiannya. Makanya kenapa Kejadian 22, Abraham tidak sulit mempersembahkan Ishak waktu Tuhan minta, karena dia lebih mencintai si pemberi daripada pemberiannya. Padahal Tuhan berkata dari anak ini akan lahir bangsa-bangsa. Dan Abraham bisa pakai logika Tuhan. Kalau 10 minta 1 ada 9, 2 minta 1 ada 50%. Ini cuma 1 minta semuanya. Waktu itu Abraham belum pernah mengalami cerita atau pengalaman di mana Lazarus dibangkitkan. Karena kisah Kejadian 22 ini jauh terjadi sebelum Lazarus dibangkitkan. Kalau kejadian itu terjadi sesudah Lazarus dibangkitkan, dia masih punya, oh iya betul. Tapi Alkitab tulis dalam Ibrani pasal 11, ia percaya, karena iman ia percaya bahwa Tuhan membangkitkan walaupun orang sudah mati. Iman itu berbicara lebih kuat daripada fakta. Iman tidak menyangkali fakta, tapi iman itu berbicara lebih keras daripada fakta. Saya tidak menyangkali bahwa diagnosa atau dokter ini benar, tapi saya percaya bahwa ini benar, ya, ini tidak salah. Tapi iman saya berkata, saya sudah disembuhkan oleh bilur Yesus. Iman melihat lebih jauh daripada fakta. Saya tidak menyangkali bahwa rekening saya sekarang tinggal saldo minimum. Tapi iman saya berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Iman berbicara lebih keras, lebih jauh daripada fakta. Amin. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Abraham membawa Ishak dan Tuhan bukan saja mengembalikan Ishak plus domba pengganti. Ishaknya dikembalikan, ada domba pengganti lebih. Nah kita lihat
Perempuan ini tidak mencintai propertinya, ladangnya atau rumahnya. Tapi dia mencintai firman Tuhan, dia mencintai perkataan Tuhan, dia percaya kepada janji Tuhan. Ingat saudara, kita bukan cuma tahu, tapi kita percaya. Mari kita menyelinap sedikit dulu ke 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat 16 kita menyelinap sedikit dulu. Kita bukan cuma tahu, tapi kita percaya. Saudara-saudara, pada waktu anak yang bungsu ini mengambil harta papanya dan pergi, dan dia mengalami kelaparan, bahkan dia berebut makanan dengan babi, apakah ayahnya atau bapaknya tetap mengasihi dia? Iya. Apakah bapaknya tidak marah dia? Iya. Apakah bapak dendam dia? Tidak. Apakah bapak mencintai dan mengasihi dia? Iya. Tapi kenapa dia mengalami hal itu? Karena dia baru sampai di tahap tahu, belum sampai di tahap percaya. Makanya saya selalu bilang, saudara-saudara, Injil bukan perilaku yang benar, firman Tuhan ini bukan perilaku yang benar, tetapi percaya yang benar. Karena kalau percaya benar, perilaku pasti benar. Amin. Jadi Injil ini soal percaya yang benar. Kita telah mengenal dan telah percaya. Ada orang cuma sampai di iya. Saya tahu, iya tapi kita harus percaya. Bahasa Inggris bilang no, ya, kita mengenal. Tuhan pasti, ya saya tahu, Tuhan pasti tolong. Tapi, ya saya tahu, Tuhan pasti sembuhkan. Tapi, kita telah mengenal dan telah percaya. Bukan cuma kenal tapi percaya. Kenapa anak itu masih berebut dengan babi? Kenapa anak itu? Karena dia baru tahu, dia belum percaya. Sampai dia percaya, di rumah Bapakku ada banyak makanan. Dan itu membuat langkahnya pulang ke rumah Bapa. Kita bukan cuma tahu, tapi kita percaya. Haleluya. Ya kita kembali, perempuan ini percaya. Karena perkataan abdi Allah adalah perkataan Tuhan. 2 Tawarik 20, percayalah kepada Tuhan dan kepada nabi-nabinya. Maka engkau akan berhasil. Itu perkataan seorang hamba Tuhan atau nabi Tuhan kepada Yosafat. Lihat, kembali kepada 2 Raja pasal yang ke-8. Ayatnya yang kedua. Perempuan ini meninggalkan semuanya. Dia pergi bergegas dan tinggal sebagai lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan. Bukan kepada pemberian. Saya berdoa hari-hari ini saudara sementara dalam progres untuk mencintai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia mati bagi kita bukan waktu kita ada perubahan. Tapi dia mati waktu kita masih jahat, kita masih kurang ajar. Hari ini semakin saudara sadar kebaikan Tuhan, semakin saudara akan mengasihi Tuhan. Amin. Semakin saudara akan mengasihi. Tidak usah disuruh mengasihi, tidak usah disuruh memberi. Tidak, saudara bisa lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-18 itu ada orang muda yang kaya. Dan Tuhan bilang jual semua hartamu, lalu pergilah dan ikut aku. Pergilah orang itu dengan sedih karena hartanya banyak. Pasal 19, tak ada satupun Tuhan paksa Sakeus untuk memberi. Tapi dia berkata begini, setengah dari hartaku akan kau berikan buat orang susah. Dan kalau ada yang kuperas akan kau kembalikan 4 kali lipat. Gak ada yang paksa. Karena semakin kita menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita, gak ada yang paksa. Sudah akan all out bagi Tuhan. Sudah akan memberi bagi Tuhan. Sudah akan hidup bagi Tuhan. Amin. Dia pergi, lalu kisah dimulai ketika dia pulang. Tuhan saya su taat, saya su ikut Tuhan, saya su bayar perpuluhan. Buktinya masalah banyak. Begitu dia balik, tidak seperti yang diharapkan. Propertinya diambil semua. Ayat 3. Ayat 3, tinggal klik aja. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Saya sudah melakukan firman Tuhan, hore. Saya sudah taat firman Tuhan, hore. Dan sekarang saya akan lihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Yang dia lihat tidak seperti yang dia harapkan. Kemudian ia pulang dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Kenapa? Karena rumahnya sudah ditinggali orang, ladangnya sudah diambil orang. Saudara, kadang-kadang ketaatan kepada Tuhan menghasilkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Saya sudah taat, baru kenapa saya ladang diambil, saya harta diambil. Saudara lihat, itu belum akhir. Tuhan sementara merancangkan yang lain. Kenapa? Dia mau kasih lebih buat saudara. Amin. Ayatnya yang keempat, di istana. Raja sedang berbicara dengan Gehazi. Lagi ngobrol terus saja bilang begini, tolong ceritain dong perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Elisa, ya, dilakukan oleh Kopubos itu.
Waktu sementara bercerita tentang anak yang dibangkitkan, ini perempuan muncul. The right time on the right place. Ayatnya yang kelima. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa. Waktu dia cerita, Elisa menghidupkan, perempuan ini punya langkah sementara menuju ke istana raja. Saudara bisa lihat ketika Abraham naik dengan Ishak di sisi gunung yang satu, domba naik di sisi yang lain, bertemu di atas di tempat yang Tuhan tunjukkan. Saudara lihat dia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkata lagi Gehazi, "Ya Tuanku Raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan." Apa yang diadukan? Rumah dan ladang. Apa yang diadukan? Properti. Tapi apa yang dia dapatkan? Mari kita lihat ayat 6. Lalu dia bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkan segala miliknya. Sampai situ sebetulnya cukup. Yang penting sudah balik Pak. Yang penting saya sudah dapat sudah. Sertifikat sudah balik di sapu tangan. Rumah dan tanah sudah. Yang penting saya sudah bersama. Tidak. Tuhan tidak berhenti di situ. Pulangkanlah segala miliknya, rumah dan ladang, plus segala hasil. Lebih, bukan cuma rumah yang pulang. Tadi pagi saya berbicara dengan seorang ibu, Pak, tanah saya sudah diserobot orang dan mereka sudah bangun bangunan. Terus saya bersyukur karena bangunan itu mereka bangun untuk saya, karena pasti saya akan kembali, dan kembali bukan kosong, kembali sudah isi. Saya tidak suruh mereka bangun. Mereka yang bangun. Saya tidak, dan saya percaya Tuhan yang percaya berikan properti buat saya, dia pasti akan kembalikan. Dan lihat, bukan cuma propertinya yang balik, tapi segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini 7 tahun lalu sampai sekarang full. Saya percaya dia bukan cuma dapat satu properti, tapi hasil itu bisa menghasilkan properti-properti yang baru. Bisa menghasilkan ladang-ladang yang baru. Dan bisa menghasilkan rumah-rumah yang baru. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan setia. Makanya saudara, jangan dulu putus asa, karena Tuhan sementara merancangkan yang terbaik buat saudara. Jangan dulu kecewa, tetap tenang, karena Tuhan kita hidup dan Dia berkuasa. Dan kalau Dia lakukan ini di perjanjian lama, yang di perjanjian baru jauh lebih hebat. Di dalam Roma pasal 5, itu 5 angka kasih karunia. Ada 5 kali much more, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Ada 5 kali. Di Roma pasal 5, ada 5 kali much more. Lebih lagi kita yang ada dalam Tuhan. Lebih lagi kita yang telah diberikan. Lebih lagi kita yang telah diberikan. Ada 5 kali, much more. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Lebih lagi Tuhan akan memberikan kepada kita. Berkat-berkat yang luar biasa. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya tahu iman saudara sudah timbul. Dan saudara punya properti tidak akan hilang. Bahkan ada properti-properti yang baru yang Tuhan berikan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan semua yang saudara punya datang daripada Tuhan. Yohanes berkata tidak ada yang bisa kita dapatkan kalau tidak diberikan Bapa kepada kita. Jadi kau tak usah stres, kau tidak usah takut. Karena Tuhan yang kasih, Dia yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Israel pernah kehilangan semuanya. Bukan cuma tanah, bukan tapi identitas mereka hilang. Tapi Tuhan bilang begini, aku akan bawa mereka kembali. Masuk tanah kosong saja masalah. Apalagi ini ada orang. Tapi karena Tuhan yang berjanji, Dia setia dan amin. Hari ini ada negara yang pernah mati 2000 tahun hidup lagi. Kita punya kerajaan-kerajaan hebat dulu, Majapahit, Sriwijaya, sekarang tinggal sejarah. Tapi Israel bukan sejarah, kenapa? Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia. Saudara punya persoalan, bukan sejarah, tapi Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Itu Pak, sudah kenangan Pak, itu sudah jangan usah diingat-ingat lagi. Kau boleh tidak ingat-ingat, tapi Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita bangkit berdiri, yang melayani perjamuan maju ke depan, dan kita akan terima tubuh dan darahnya, kita akan terima berkat Tuhan.